Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 3, yaitu pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pada pembelajaran pertama, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran pertama ini, materi yang akan kita pelajari adalah menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Pengukuran panjang dengan satuan baku. Alat musik ritmis. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan warna, ukuran, dan bentuk. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang beraneka macam. Ada yang berwarna kuning, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lainnya. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan ada benda yang kecil. Ada juga benda yang berat dan ada juga benda yang ringan. Kita dapat menentukan benda besar atau benda kecil dengan cara mengamati. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda mana yang berukuran lebih besar atau benda mana yang berukuran lebih kecil. Selain itu, kita juga dapat menentukan benda yang berat dan benda yang ringan. Benda yang berat dan ringan dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Selain itu, benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan bulat. Benda yang berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda yang berbentuk bulat misalnya bola. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja benda-benda yang terdapat di dalam gambar? Pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh-contoh benda yang terdapat di dalam gambar berdasarkan pengelompokan bentuk. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh-contoh benda yang terdapat di dalam gambar berdasarkan pengelompokan warna. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh-contoh benda yang terdapat di dalam gambar berdasarkan pengelompokan ukuran. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Sekarang, ayo membaca. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini.
Sebutkan gambar yang bukan termasuk benda. Kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukuran. Berdasarkan ukuran, benda yang ada di sekitar kita mempunyai keragaman ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Seperti gambar-gambar ini. Ada lemari, ada ban, ada kursi, ada buku. Berdasarkan bentuk, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada gambar bola dengan bentuk bulat. Gambar rambu lalu lintas berbentuk segitiga. Gambar dompet berbentuk segi empat. Gambar jam berbentuk limas. Gambar bingkai foto berbentuk segi empat. Gambar batu berbentuk tidak beraturan. Dan gambar papan catur berbentuk segi empat. Berdasarkan warna, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada warna biru, abu-abu, ungu, kuning, coklat, dan lain-lain. Materi yang kedua adalah pengukuran panjang dengan satuan baku. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Sekarang, ayo berlatih. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Kalian kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Kerjakan dengan teliti. Selamat mengerjakan. Materi yang ketiga adalah alat musik ritmis. Apa yang kamu ketahui tentang alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai penunjang tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketetapan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Berbagai macam cara memainkan alat musik ritmis. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul atau digoyang. Alat musik ritmis juga dibedakan menjadi alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Contoh alat musik ritmis tradisional antara lain gendang, tamborin, dan tifa. Gendang dimainkan dengan cara dipukul. Begitu juga dengan tamborin dan tifa dimainkan dengan cara dipukul. Contoh alat musik ritmis modern antara lain triangle, drum, dan simbal. Alat musik triangle dimainkan dengan cara dipukul tongkatnya. Alat musik drum dimainkan dengan cara dipukul dengan stick. Sedangkan alat musik simbal dimainkan dengan cara dipukul dengan stick atau diadu. Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh. Misalnya tepuk tangan dan bersiul. Bunyi tersebut disesuaikan dengan irama pada lagu. Sekarang, ayo mencoba.
Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. 5 jari artinya ketukan kuat disimbolkan dengan huruf K. 2 jari artinya ketukan sedang disimbolkan dengan huruf M. Dan 1 jari artinya ketukan lemah disimbolkan dengan huruf L. Ikutilah pola irama berikut ini. Pola 1, pola 2, dan pola 3. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.